Baik, kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharain amin. قيد الطاعات بأعيان الأوقات كي لا يمنعك عنها وجود التسويف ووسع عليك الوقت كي تبقى حصة الاختيار. قيد mengikat, قيد membatasi. Qayyada Allah membatasi at-ta'ati amalan kebaikan itu bi'ayanil awqati dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ada ibadah yang memang Allah tentukan waktunya. Allah itu Al-Hakim, Alimun Hakimun. Allah Maha tahu tentang hambanya dan Maha bijak. Tahu yang maslahah untuk hambanya. Di antaranya setelah atau sebelumnya atau sudah kita bahas disebutkan juga bahwasanya yang kurang lebihnya mana hikmah itu Allah tuh tahu model hamba-hamba ini adalah model mudah jenuh. Sehingga Allah jadikan ibadah itu warna-warni. Ada sujud, ada puasa, ada sedekah, macam-macam. Kalau ibadah satu model tuh jenuh, bosan. Itu disebutkan juga oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Sekarang Allah yang Maha bijak itu lihat tahu apa yang masalah untuk hambanya dan bagaimana agar hamba ini dipermudah untuk bisa sampai kepada kemuliaan itu. Waktu ibadah. Jadi qayyada ta'ati bi'ayanil awqati. Allah itu sebagian ibadah Allah kasih batas waktunya. Ditentukan waktunya zuhur, asar, puasa Ramadan. Yang sunnah juga ada waktu duha dan seterusnya. Apa hikmah di balik itu semuanya? Kaila yamna'aka wujudu taswifi. Supaya hamba ini enggak terlena dengan adanya taswif menunda-nunda. Kalau tidak dibatasi nunda. Kan begitu model kita kan gitu. Ayo kerjain ya, itu beresin ya, nggak dikasih batas, nggak dikerjain sampai besok, nggak dikerjain sampai besok kan, kerjain ya, iya, dia ngerti nggak ada batasannya sudah, karena nggak ada batasannya suka-suka kapan saja. Maka harus batasi orang model begini, model pemalas kayak kita ini, yang suka bernanti-nanti, berangan-angan taswif nanti sofa nanti dan sofa amalu. Maka dikasih batas waktunya ini, duhur begini. Nah, jangan dilakukan, maka ditentukan. Supaya apa? Supaya kita tidak terlena dengan taswif, menunda-nunda. Dan memang betul kalau kita amati, kalau seandainya amal itu bunyinya adalah sholatlah kau sesukamu kapan saja. Waduh, saya apa yang sholat kira-kira? Mana ada masjid ramai? Allah Maha bijak tahu tentang ada hambanya. Kaila yamna'aka supaya tidak menghalangimu anha dari melakukan ketaatan tersebut ada wujudut tasfifi, adanya menunda-nunda pada dirimu. Nah ini, sehingga karena sudah ada waktu yang ditentukan maka kita harus melakukan di situ karena setelah ini nggak boleh. Ada waktunya Ramadan nggak boleh saya nanya. Aku malas Ramadan deh, mau tak rubah deh, Rajab aja deh, saya maju nggak ada. Sudah ditentukan Ramadan ya Ramadan. Jadi kalau kita perhatikan ibadah itu semuanya kalau kita perhatikan baik penentuan waktu atau tidak itu ternyata ada maslahat untuk hamba. Kalau kita cermati, selainnya wasa'a. Ada Allah wasa'a membebaskan, tidak membatasi. Alaika kepadamu al-waqta waktunya. Ada ibadah yang Allah tidak batasi waktunya. Kitab kok agar tetap ada hissatul ikhtiar.
waktu bagimu kesempatan untuk memilih. Ajib kalau kita cermati. Kalau seandainya waktunya nggak dibuka begitu, kacau haji. Contoh haji saja. Jika seandainya undang-undang Islam haji bunyinya begini, setiap orang kaya hari ini bulan depan harus haji. Kaya hari ini bulan depan harus haji. Nggak nampung. Ini banyak yang nunda-nunda gitu saja, nggak cukup kalau haji. Itu ada orang daftar sekarang baru hajinya tahun berikutnya. Itu ngantri. Jadi Allah memperluas itu agar ada kesempatan bagi dia untuk kita untuk memilih yang paling sesuai dengan keadaanku. Ada jenis ibadah yang seperti itu dibuka oleh Allah. Artinya kalau kita cermati baik waktu yang ditentukan Allah atau tidak ditentukan Allah, di balik itu ada hikmah yang akan ada kemaslahatan yang akan kembali kepada hamba itu sendiri. Maka haji dibuka, nggak ada. Bukan kalau pokoknya kalau memang bunyinya begini, setiap orang kaya sudah wajib haji. Tapi waktunya kapan? Tarakhi. Kapan saja nanti. Boleh tahun berikutnya, tahun berikutnya, tahun berikutnya. Kalau seandainya ini semuanya berangkat dari awal tahun dia kaya, dia mampu, aduh, nggak bisa menampung, berantakan. Yang perlu dihadirkan bahwasanya lebih luas dari ini. Imam Ibn Athaillah Sakandar memberikan isyarat. Jangan sampai ada di antara kita tuh merasa terbebani dengan yang namanya tugas ibadah dari Allah. Karena sesungguhnya biarpun itu ada ketentuan waktunya, itu sebetulnya kemaslahatan kita. Sehingga kadang memang kita tuh di dalam kita beribadah tuh nggak boleh. Nggak pakai aturan waktu, harus ada sebagian ibadah yang ditentukan dengan waktu. Kita akan dibawa, biarpun ya, aduh malas, nggak bisa, harus berangkat dong. Kita ini memang kita kan malas. Harus dibimbing. Tapi semuanya ini adalah untuk kemaslahatan kita sebagai hamba. Seperti anak kecil yang ditarik oleh orang tuanya. Sampai terseret kakinya, nggak mau melangkah. Kenapa? Dia nggak mau sekolah. Dibawa, ayo berangkat sekolah. Dia tadi digendong, kakinya nyeret, nggak mau dia. Sementara dia harus berangkat sekolah. Padahal waktu orang tua berbuat seperti itu untuk kebaikan siapa? Anak itu sendiri. Walillahil mathalul a'la. Ini hanya untuk menggampangkan saja. Begitu juga Allah di saat menentukan. Jam begini kamu harus begini. Kalau dipatuhi itu adalah semua untuk kemaslahatan kita. Kalau sudah bicara kemaslahatan tidak hanya di akhirat saja. Di dunia pun kalau kita patuh dengan apa yang Allah berlakukan kepada kita dari rambu-rambunya. Semua kemaslahatan untuk kita. Yang tidak boleh hendaknya kita jauhi. Karena kalau kita lakukan akan bahayakan. Yang diperintahkan hendaknya kita laksanakan. Karena ada kemaslahatan untuk kita. Maka di saat Allah menentukan waktu-waktunya ada masalah atau tidak. Maksud lebih luas, pesan lebih luas dari ini adalah semua ketentuan-ketentuan ibadah yang Allah berlakukan kepada hambanya. Kalau dicermati itu ada hikmahnya, hanya kadang kita belum menangkap faedah maslahah di balik itu semuanya. Imam Ibn Athaillah hanya menggambarkan dua model. Ada ibadah yang ditentukan waktunya itu agar apa? Agar kita tidak terbelenggu dengan menunda-nunda. Kesenangan menunda-nunda ini. Makanya kasih waktu ini loh. Kalau kau tidak melakukan ini akan kehilangan kau. Oh iya. Sisi lain ada satu ibadah yang oleh Allah beri tempo yang tidak dibatasi. Agar kita punya kebebasan di dalam milih. Karena apa? Hikmahnya di saat orang tidak dibebaskan begitu akan berantakan. Kayak tadi haji. Dan begitu juga semua amalan-amalan. Ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada hambanya itu adalah taklif. Seolah-olah adalah taklif. Beban seolah-olah.
Seperti anak ditarik itu seolah-olah menyiksa, seolah-olah membebankan seolah-olah. Tapi pada hakikatnya dia akan kembali kebaikan untuk anak itu sendiri. Nanti setelah sekolah dia ngerti, pandai, punya bekal hidup, maka dia akan lestari hidupnya, kan begitu. Sama kita juga demikian dengan Allah, dengan kita sebagai hambanya. Ada sebagian orang merasa berat, aduh kenapa harus begini, harus begitu. Seolah-olah enggak. Harus kamu lakukan, kalau tidak ini merugikan kamu, terus. Nah itu, diberi tempo, dibatasi temponya, agar tidak terlena di dalam kita menunda waktu untuk melakukan amal tersebut. Nah kemudian di sana ada lagi ibadah Allah Maha Kasih. Ada wajib, ada sunnah, kan begitu. Ada wajib, ada sunnah. Wajib harus dilakukan. Mau tidak mau. Tentu di balik ini semua adalah kemaslahan untuk hamba tersebut. Baik di dunia atau di akhirat. Ternyata di situ ada amalan sunnah. Yang amalan sunnah itu akan dikembalikan kepada kemampuan seseorang, waktu seseorang. Sehingga namanya sunnah boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Tapi dengan sunnah inilah seorang berlomba-lomba. Agar dia bisa punya pangkat tinggi di hadapan Allah. Dengan melakukan amalan sunnah. Tapi amalan sunnah. Ini termasuk adalah juga salah satu variasi di dalam Allah memberikan beban kepada hambanya. Yang sunnah itu artinya apa? Pangkat tinggi wahai hambaku kalau kau lakukan. Kalau tidak, enggak apa-apa namanya sunnah. Dan begitu juga kewajiban-kewajiban yang Allah berikan, ketentuan-ketentuan kepada hambanya itu ada hikmah yang hanya karena kedangkalan kita tidak bisa memahaminya. Apapun. Mungkin ada kritik dari musuh-musuh Islam sana tentang qisas. Mereka tidak memahami hikmah di balik qisas. Menyeramkan penggal leher. Ya kalau lihat urusan penggal lehernya menakutkan. Tapi kenapa orang dipenggal lehernya? Karena memang dia adalah orang yang tidak mengerti kemanusiaan. Dia membunuh manusia dengan cuma-cuma. Yang bisa membunuh satu orang, kalau dia kesempatannya gede, ngebom 1000 orang dibunuh. Maka manusia begitu harus dimusnahkan. Walakum fil qisasi hayatun. Waris juga begitu. Yang tidak mengerti hikmah ada pokoknya 2 banding 1 kok adil bagaimana? Dia mandangnya sempit sekali. Manusia mandang sempit seolah-olah tidak adil. Kalau sudah dari Allah yang hakim, yang maha bijak, sederhana aja kita berpikir tentang waris misalnya. 1 banding 2. Dan ternyata tidak semua 1 banding 2. Nah ini harus urusan anak saja. Anak laki-laki, anak perempuan. Biarpun nanti kalau seandainya mereka membagi dengan cara damai, wasulhu khair, berdamai adalah dibagi rata, asalkan kesepakatan dari yang dapat bagian lebih banyak adalah sah-sah saja. Cuma kita bicara tentang lidhakari mithlul hadil unsayni, misalnya 2 banding 1. Laki-laki anak 2, seorang bapak meninggal dunia, punya anak laki-laki 1, perempuan 1. Kenapa kok hartanya dibagi 3? 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Ini sederhananya begini loh ya. Dalam hidup ini tidak hanya dia tok, di situ ada rentetan. Kehidupan dengan yang lainnya, kehidupan dengan yang lainnya, kehidupan dengan yang lainnya. Menjadi satu jaringan atau mata jaringan-jaringan kehidupan. Ini hubungan sana, hubungan sini. Enggak cukup dia saja. Kita masuk sosial, makhluk sosial. Urusan dengan manusia di kiri kanan kita. Gambaran contoh sederhana saja. Anggap saja sang anak ini rupanya bapak ini meninggalkan duit 30 juta. 30 juta. Karena 30 juta berarti cara baginya gimana? 20 juta untuk anak laki-laki. Ya kan? 10 juta untuk anak perempuan. Baik. Dewasa semuanya, sudah gede semuanya. Gambaran sederhana saja maksudnya untuk berpikir. Ini adalah sekelumit tentang gambaran hikmah. Yang dalam kenyataannya hikmahnya jauh lebih besar daripada yang kita fahami ini.
Dua-duanya sudah pengen menikah. Akhirnya menikah betul dua-duanya. Kebetulan karena biar irit bareng lah. Rupanya tradisi masyarakat situ adalah kalau seorang laki-laki menikah itu ya harus ngasih mahar dong. Kalau perempuan dapat mahar, betul. Kebiasaan di situ adalah kalau ngasih mahar itu adalah 20 juta. Betul? 20 juta. Menikahlah sang abang laki-lakinya menikah dengan perempuan, adik perempuannya menikah dengan laki. Akhirnya apa? Abangnya menikah. Alhamdulillah punya duit berapa? 20 juta. Untuk kasih mahar kan kepada istrinya 20 juta. Adik perempuannya itu perempuan, dinikahi laki-laki. Perempuan mendapat mahar berapa? 20 juta. Baik. Sekarang abangnya yang semula dapat 20 juta punya duit berapa? 0. Adiknya perempuan yang semula dapat 10 juta, duitnya berapa? 30 juta. Ibaratnya begitu. Karena apa? Belum lagi tidak sampai di sini. Laki-laki itu akan memberi nafkah, perempuan terima duit. Tidak sampai di situ, kalau seandainya abang ini jatuh fakir tidak jadi tanggungan adik perempuannya. Tapi kebalikannya kalau adik perempuan jatuh fakir, abangnya yang nanggung kok. Duh, panjang ceritanya. Jadi kalau kita cermati itu makanya memandang seolah-olah wah nggak adil dan sebagainya. Kalau sudah dari Allah tidak mungkin tidak adil. Makanya termasuk ibadah ada hikmah di balik itu semuanya. Ini isyarat yang disampaikan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Urusan-urusan ibadah, urusan amal, urusan termasuk hukum dan sebagainya. Allah Hakim, Maha Bijak. Maka kepenasaran pengen tahu hikmah juga kadang su'ul adab. Apa sih hikmahnya? Ini su'ul adab. Kurang ajar kepada Allah. Seolah-olah mengatakan kayaknya nggak ada hikmah. Nggak usah tanya lah, pasti ada, cuman kita nggak tahu saja. Cuman kadang para ulama untuk mencari-cari, untuk memberikan pemahaman kepada orang yang memang kurang insyaf, suka bertanya hikmahnya apa sih? Apa sih hikmahnya Allah nyiptain nyamuk? Ya nggak tahu. Nyamuk. Apa sih nyamuk? Dia nggak sadar. Dia tuh penjual obat nyamuk. Kalau nggak ada nyamuk, kau nggak laku obat nyamukmu, Pak. Dia nggak paham dia. Dia ini macam-macam. Jadi nggak usah lah. Jadi kalau ditanya ada saja hikmah. Sehingga kalau dengan Allah sudahlah. Selagi itu peraturan dari Allah, kita patuhi. Di balik itu ada hikmah. Larangan, perintah. Larangan, perintah. Dan perintah itu sendiri pun Allah memvariasi, memodel-modelkan satu amalan agar seorang hamba ini tidak berat, tidak tertinggal, mudah melakukannya dan seterusnya. Allah Maha Kasih. Dan semua yang dilakukan seorang hamba itu pada akhirnya adalah akan kembali kepada hamba tersebut karena Allah tidak perlu dengan ibadah kita. Allah tidak perlu dengan ibadah kita. Allah tidak perlu dengan sujud kita. Tapi ibadah kita kembali kepada kita. Itulah ahli iman. Kalau bukan ahli iman tidak usah membahas ini. Membahas bagaimana mereka agar beriman. Kita ahli iman percaya. Ada surga, ada neraka, ada bala, ada pahala, ada siksa. Ada hukuman, ada sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah menjadikan amalan-amalan ketaatan kadang dikasih waktu agar apa? Agar kita itu bisa disiplin waktu. Kalau tidak dikasih waktu terlena terus dalam penundaan-penundaan yang mungkin tidak berbatas hingga sampai dicabut nyawa kita belum melakukan kebaikan tersebut. Maka Allah telah dengan kasih sayangnya dikasih waktu. Jam begini, waktu ini selesai. Begitu juga. Kadang Allah menjadikan satu amalan ibadah itu tanpa waktu. Dibebaskan waktunya. Tujuannya apa? Agar seorang hamba dengan kerinduannya yang ada di dalam hatinya untuk memilih mana waktu yang tepat. Dan di balik ini ada masalah seperti kita ceritakan haji tersebut. Sungguh Allah Maha Kasih kepada hambanya. Dan Allah Maha Bijak. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.